mewakili Bapak Video bukan langkah jadi tidak lama mungkin karena pagi-pagi kita akan melaksanakan kita jawab 7 karena ada hajatan jadi nggak lama, sebentar saja. Yang kedua, 4 hari yang lalu ini saya lagi makan kegigit, aduh rasanya apa namanya syariah tidak aku sekali makan tidak enak aduh sakit ya ya itu mudah-mudahan apa yang menimpa diri saya menjadi pelajaran bagi saya. Nah, siapa tahu ini peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ngomong tidak berlaksana. Ya. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang satu hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul yang oleh Allah sendiri dipuji karena kebaikan dan keagungan akhlak melalui firman-Nya innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau wahai Muhammad adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki akhlak yang sangat agung. Itu pujian Allah dalam Al-Quran bahwa Rasulullah SAW seorang yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Dia Nabi, dia juga sebagai manusia biasa, tapi akhlaknya sebelum beliau diangkat menjadi Nabi adalah orang yang sangat dipercaya sehingga dia dijuluki sebagai al-amanah, ya. Kemudian as-siddiq dan sebagainya. Semua predikat-predikat kebaikan ditempelkan kepada beliau. Di samping itu Rasulullah SAW juga adalah seorang yang mungkin ya, sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul juga pernah melakukan hal-hal biasa seperti manusia. Sebagai manusia biasa. Manusia biasa seperti kita ini adalah manusia yang mungkin pernah melakukan kesalahan. Karena manusia itu adalah makan khata wa nisyan. Manusia itu letaknya kesalahan dan lupa. Tapi Rasulullah SAW alhamdulillah adalah pribadi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga disebut al-maksum, orang yang selalu terjaga. Tapi pada suatu saat Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihindarkan dari akhlak yang tercela. Walaupun beliau sendiri adalah seorang pribadi sebagaimana saya katakan, seorang pribadi yang mungkin tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan dan bahkan dijauhkan dari akhlak yang tercela. Tapi beliau tetap berdoa sebagaimana hadisnya yang diriwayatkan dari Utbah Ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma jannibni, ya, ini doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq, ya Allah jauhkanlah dariku munkaratil akhlaq, akhlak yang tercela. Kemudian yang kedua wal a'mal, munkaratil a'mal. A'mal itu perbuatan-perbuatan yang tercela. Wal ahwa adalah hawa nafsu. Kemudian wal adwa dan segala macam penyakit yang berbahaya.
Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Masahahu al-Ahmad disahkan oleh Hakim. Jadi hadisnya sangat pendek, doanya sangat pendek. Cuman Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal ajwa. Ya Allah, jauhkanlah diriku dari akhlak yang tercela, kemudian perbuatan yang tercela, kemudian apalagi hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu dan adwa dan segala penyakit yang berbahaya. Kita coba bahas satu-satu. Munkaratil akhlak. Munkaratil akhlak, akhlak yang tercela adalah sifat-sifat yang jelek yang ada dalam diri manusia, seperti pelit, sombong, iri, dengki dan lain sebagainya. Itu sifat dasar, potensi yang ada dalam diri manusia. Al-Quran sendiri juga mengatakan begitu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Manusia itu punya rasa hasad, iri dan dengki ada dalam diri manusia. Itu yang didoakan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW agar beliau terhindar dari sifat dan akhlak yang tercela. Kemudian yang kedua, apa itu munkaratil ahwa? Al-ahwa adalah sesuatu yang diikuti, ya, hawa nafsu dan condong untuk mengikutinya. Jadi kita mengerjakan sesuatu itu dasarnya adalah hawa nafsu. An-nafs, nafsu, hawa nafsu. Hawa nafsu. Kemudian munkaratil ahwa, itu penyakit. Penyakit yang penyakit yang sangat berbahaya secara fisik, bukan penyakit jiwa ya, penyakit fisik. Karena semua orang itu pasti akan merasakan sakit, walaupun itu levelnya berbeda-beda. Nah, ini Rasulullah SAW berdoa untuk dihindarkan dari penyakit yang mungkin yang ditakuti, penyakit yang menaun, penyakit yang menular segala macamnya. Kemudian munkaratil akhlak ini di samping sebagai sifat dasar manusia, juga dia sebagai hal yang zaman modern ini harus selalu kita hindari. Munkaratil akhlak itu memang dari zaman dahulu juga, mungkin kelas TK-nya yang berbeda, ya, modifikasi. Dekadensi moral dari zaman manusia itu ada, diciptakan, itu sudah ada. Karena itu adalah bawaan manusia. Nabi-nabi diturunkan juga untuk memperbaiki akhlak manusia. Apalagi Rasulullah, misinya juga sama. Rasulullah misinya sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Menyempurnakan akhlak manusia. Karena memang ini perilaku manusia dari sejak zaman dahulu, perilaku jahat, perilaku iri dan sombong itu sudah menjadi bawaan manusia. Itu akhlak manusia. Nabi Lut sama. Bagaimana umatnya Nabi Lut yang mengalami dekadensi moral. Kemudian Nabi Nuh sama saja, sampai ditimpakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
itu semuanya masalah moralitas. Moralitas yang ada dalam sebuah komunitas tertentu yang kemudian menjadi kebiasaan-kebiasaan yang merugikan sesama manusia. Nah, ketika itulah maka Nabi diutus. Salah satu sebab kenapa Nabi diutus setiap zaman itu, ya karena itu untuk memperbaiki akhlak manusia, memperbaiki akhlak manusia. Di samping tentunya adalah memperbaiki keyakinan, untuk meluruskan keyakinan manusia. Itu salah satu fungsi dari diutusnya Nabi ya, dari mulai zaman Nabi ada kemudian sampai Nabi terakhir. Ya. Semua Nabi di samping diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping untuk meluruskan akidah manusia, juga untuk meluruskan moralitas komunitas, karena mungkin zaman dulu itu kan ya, kalau kita ini manusia sudah tersebar di seluruh dunia. Wallahu a'lam zaman dahulu apakah masih terlaksana konsentrasi di lingkungan dekat-dekat diturunkannya Nabi, Jazirah Arab, Palestina dan sebagainya, atau mungkin di tempat-tempat lain. Kita tidak tahu. Karena perkembangan manusia dari zaman Nabi Adam sampai Nabi-Nabi itu kan ribuan tahun. Manusia mungkin sudah tersebar. Nabi-nabi juga diturunkan banyak di daerah-daerah yang banyak manusianya. Kalau Nabi diturunkan di tempat terpencil tidak ada manusia sendirian, apa fungsinya? Karena itu Nabi diturunkan tidak ada manusianya pasti. Mungkin kenapa Nabinya tidak diturunkan di Indonesia? Mungkin manusianya belum sampai, belum tersebar bangsanya mungkin, jadi saya nggak tahu. Saya belum pernah membaca penelitian tentang manusia ada di benua ini sebelum di Indonesia umpamanya ya, dari penelitian sekian zaman Nabi ya, zaman Nabi Nuh umpamanya, belum ada di Indonesia, apa udah sampai manusia apa sampai Indonesia dan belum, tidak tahu. Tapi mungkin di wilayah-wilayah Jazirah Arab sekitarnya sampai ke Asia, India, mungkin sudah sampai di situ manusia. Jangan heran ada yang berpendapat, makanya Nabi Zulkifli itu dikatakan adalah orang di India turunnya. Ada yang mengatakan kalau turunnya di India berarti di manusianya itu sudah menyebar jauh dari wilayah Jazirah Arab. Dan ada sebagian orang juga mengatakan nanti menjadi Nabi Zulkifli adalah seorang nabi yang diidentifikasikan sama dengan orang yang nabi dan yang lahir Zulkifli. Kalau Zulkarnain itu orang yang memiliki dua tanduk. Zulkifli adalah orang yang manusia yang lahir atau bertempat di Kiflun. Kiflun itu kalau orang ada yang mengatakan bahwa Kiflun itu adalah nama sebuah tempat di mana kafilah wastu itu ada di mana di India. Makanya, pada saat itu ini pendapat orang. Makanya ada yang mengatakan bahwa sebagian orang di kafilah wastu itu ada sebuah kerajaan dan ada orang yang diyakini memiliki sifat-sifat kenabian. Ada yang kita kenal tokoh Buddha, Siddhartha Gautama itu kan dari kafilah wastu pada masa itu ya. Beliau adalah anak seorang raja yang kemudian menjauhi kemewahan segala macamnya untuk mengasihkan diri uzlah ya. Kalau Rasulullah dulu uzlah bersemedi di beribadah di bulan uzlah, kalau dalam bahasa Islam itu uzlah, menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau si Siddhartha itu keluar dari
lingkungan kerajaan, kemudian sampai kepada suatu tempat semedi di bawah pohon Bodhi, ya, kemudian untuk mencapai kesempurnaan. Kalau orang bilang orang Jawa itu tirakat dan melakukan amalan-amalan, baca doa apa nggak tahu lah ya. Itu yang dilakukan oleh Siddhartha Gautama, sehingga dia mencapai tingkatan yang sangat tinggi dalam proses kemanusiaannya, terhindar dari segala perbuatan-perbuatan yang bersifat dunia, melepaskan dari sifat dunia. Ada yang bilang orang moksa dan sebagainya. Pokoknya melepaskan dari kesenangan dunia. Itu yang dilakukan oleh Siddhartha. Nah, ada yang mengaitkan, makanya karena Zulkifli adalah orang yang berasal dari kafilah waktu, ada sebagian yang mengatakan bahwa Nabi Zulkifli adalah sama dengan Siddhartha Gautama. Ini pendapat Allah. Ya, Anda tidak percaya tidak apa-apa. Saya percaya tidak apa-apa. Belum ya. Tapi itu boleh saja, sah-sah saja mengatakan. Banyak yang yang mengatakan itu. Tapi prinsipnya para nabi itu juga sama, ingin memuliakan manusia, memanusiakan manusia, agar manusia itu selalu ingat kepada Sang Pencipta, kepada Khalik, agar dapat kembali. Siddhartha Gautama juga begitu, mengajarkan kepada umatnya untuk jangan terlalu mengikuti hawa nafsu dan keinginan yang bersifat dunia. Rasulullah SAW dari semenjak belum diangkat oleh Allah sebagai Nabi Muhammad sebagai Nabi juga sama, sudah memiliki gen yang baik, sampai sepanjang hidupnya beliau juga seorang yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Itu Rasulullah SAW. Kemudian apa yang kedua adalah muqaratil akmal, perbuatan yang tercela. Banyak perbuatan manusia. Kalau moral itu bersifat hal-hal yang dapat merugikan secara identitasnya sebagai manusia, seperti perbuatan seperti sifat iri dan dengki, perbuatan tercela itu mungkin perbuatan yang dapat merugikan orang lain atau bahkan merugikan diri sendiri. Itu perbuatan yang tercela, munkaratil amal. Dan banyak ya, dari zaman dulu zaman sekarang yang namanya perbuatan tidak baik itu selalu ada. Mencuri, membunuh tanpa hak, dan lain sebagainya. Orang-orang zaman dahulu, terutama di lingkungan Jazirah Arab, tempat di mana banyaknya diturunkan nabi-nabi dan rasul, menjadi contoh keberadaan manusia tentang perbuatan baik yang perbuatan baik atau perbuatan yang tidak baik. Al-Quran menyebutkan itu dalam surat Al-Qasas, surat Al-Qasas tentang nabi-nabi, ya. Bagaimana umatnya Nabi Yusuf, umatnya Fir'aun, umatnya Nabi Musa. Ya. Dalam setiap zaman dan setiap nabi pasti mengikuti pengikut manusia yang memiliki yang baik dan tidak baik, pengikut yang baik dan tidak baik.
Dan itu adalah akan mengikuti terus sepanjang waktu, karena memang manusia itu seperti saya katakan dari pertama tadi adalah makanul khata manusia. Perbuatan-perbuatan yang salah itu bisa disengaja dan bisa tidak disengaja oleh manusia. Nah itulah makanya Allah mengutus para nabi sebagaimana saya katakan untuk mengingatkan kembali tentang identitas dan hakikat manusia itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah munkaratil ahwa. Munkaratil ahwa adalah hawa nafsu. Perbuatan-perbuatan tercela yang diikuti, yang diberlakukan oleh manusia mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu. Kalau nafsunya saja jiwa, nafsu itu kan dalam bahasa Arab adalah jiwa. Itu tidak masalah. Nafsu manusia itu adalah pada hakikatnya adalah baik. Jiwa manusia itu ada potensi. Ada potensi yang baik, ada potensi yang tidak baik. Nah makanya orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya itu akan cenderung kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nafsu itu menurut Imam Al-Ghazali dibagi ada beberapa. Yang pertama adalah an-nafsu an-nafsu al-amarah. Kalau lengkapnya itu an-nafsu al-amarah bisu. Nafas jiwa yang selalu condong menyuruh untuk selalu berbuat keburukan. An-nafsu al-amarah bisu. Nafsu untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan yang jelek. Ini menurut kalimat mulia. Kemudian yang kedua, an-nafsul lawamah. An-nafsul lawamah itu sebenarnya dia netral. Ada kalau Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan an-nafsul lawamah ini adalah sifat. Apabila orang sudah melakukan perbuatan yang mengikuti nafsunya, dia ada rasa penyesalan. Kenapa kami berbuat begini ya? Itu an-nafsul lawamah. Jadi ada ada rasa penyesalan, an-nafsul lawamah. Kemudian yang ketiga adalah an-nafsul mutmainnah. An-nafsul mutmainnah. Ini satu-satu. Saya katakan tadi an-nafsul al-amarah bisu adalah nafsu manusia yang selalu menyuruh kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu dorongan yang ada dalam diri manusia, dalam jiwa manusia. Manusia itu kan ada, kalau yang kita kenal adalah jiwa dan raga, ada satu lagi, ada ruh, jangan lupa. Cuma ruh ini begitu manusia meninggal, wassalam. Banyak orang yang meneliti tentang ruh tapi tidak sampai. Allah sudah mewanti-wanti. Nabi juga sudah pernah bertanya oleh umat, oleh para sahabat. Yas'alunaka 'anil ruh, qul ruhu min amri rabbi. Nabi pernah ditanya tentang hakikat ruh. Tapi Nabi disuruh menjawab, qul, katakan ya Muhammad, ruh itu adalah urusan Allah, urusan Tuhan. Gak usah dipikirin, begitu manusia mati, ruhnya hilang. Kalau dalam proses penciptaan manusia, ruh itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa nafakhtu fihi min ruh. Wa nafakhtu fihi min, aku tiupkan ruh itu dari diriku. Itu kata Allah. Jadi kalau ruh sudah ada dari diri Allah Subhanahu Wa Taala, manusia tidak akan sampai untuk meneliti dan memikirkannya. Makanya
ketika Rasulullah SAW ditanya tentang hakikat ruh, disuruh oleh Allah untuk menjawab itu adalah urusan Allah, nggak usah dipikirin, itu ruh yang ada dalam diri manusia. Kemudian yang kedua adalah jiwa yang disebut nafsu tadi, nafsu. Yang ketiga adalah jasad fisik, nafsu. Yang nafsu tadi nafsu lawama, nafsu amar bisu, nafsu lawama, nafsu mutmainnah. Nafsu lawama itu apa namanya? Ada rasa penyesalan dalam diri jiwa manusia ketika sudah melakukan perbuatan yang tidak baik. Kenapa saya tadi melakukan ini ya? Ada dalam hati kecil manusia itu ada. Coba Bapak rasakan ketika sudah terlanjur ya, melakukan perbuatan yang tidak baik, yang tidak sengaja melakukan kesalahan, pasti ada rasa penyesalan. Itu an-nafsul lawamah menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian yang ketiga an-nafsul ammarah bisu, an-nafsul mutmainnah. An-nafsul mutmainnah adalah jiwa yang tenang, al-mutmainnah, jiwa yang tenang, yang selalu tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengikuti syariat-syariatnya, azal-azalnya, dan tunduk selalu patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nafsul mutmainnah. Inilah yang nafsul mutmainnah ini yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika manusia meninggal ini ya, yang bahasa banyak dibaca. Ketika manusia meninggal ini, nafsul mutmainnah ini dipanggil oleh Allah. Wahya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu dengan sepenuh rela, radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh. Fadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Bagaimana kita akan memiliki an-nafsul mutmainnah? Ya ini yang harus ditonjolkan dalam diri manusia, nafas kita, jiwa kita. Kita harus selalu menonjolkan jiwa-jiwa yang tenang, mengamalkan segala perbuatan-perbuatan yang diajarkan oleh Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Karena an-nafsul ammarah bisu, an-nafsul lawamah, an-nafsul mutmainnah itu ada dalam satu benda yang namanya jiwa. Di mana di antara ketiga nafsu ini yang akan menang? Ketiga-tiganya ini ya nanti akan yang selalu bergejolak dalam diri manusia, Kalau ketika nafsul ammarah bisu yang kuat, maka tampilannya adalah orang yang selalu berbuat jelek, maksiat. Kalau berbuat dolim, jelek, edonis, segala macamnya. Ini ketika nafsunya yang menang adalah nafsul ammarah bisu. Ini mungkin akan terjadi dalam suatu waktu, bisa terus-menerus, atau kadang-kadang ketika marah mungkin jiwa dari dia keluar, kemarahannya keluar. Nafsul ammarah bisu. Ketika marah dibully oleh orang, dia akan hajar. Ini amar bisu. Kemudian ketika dia melihat orang yang sukses, dia tidak suka ada orang sukses ini, makanya ini. Kenapa mas saya saja mudah-mudahan banget. Dan itu nafsul ammarah bisu, hawa nafsu yang jelek, anak bisu.
Tapi ketika kita mengikuti jiwa, kita pertimbangkan dengan benar. Kita selalu mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa kita akan selalu menjadi tenang. Jiwa kita akan tenang. Ketenangan jiwa ini yang akan melahirkan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik di lingkungan baik buat diri kita sendiri maupun di lingkungan kita. Selalu beribadah kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut jiwa al-mutmainnah, yang dipanggil oleh Allah sebagaimana disebutkan dalam surat apa saja saya lupa. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Itu surat apa ya Pak? Itu jiwa itu yang dipanggil oleh Allah. Lanjut ke, nah makanya ada yang mengatakan bahwa ketika nanti manusia di apa namanya setelah mati yang diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab manusia itu ada yang mengatakan secara fisik akan dihidupkan kembali, wallahu a'lam. Dan ada yang mengatakan itu adalah jiwanya. Begitu manusia meninggal, hancur lebur jasadnya karena jasad dari tanah, dari unsur-unsur tanah. Begitu sekian tahun lama hancur. Nah, yang masih ada adalah jiwa. Nah, yang diadab yang akan menerima baik dan tidak menerima ganjaran adalah jiwa. Ini sebagian orang mengatakan gitu. Ini ada kalau kita belajar tentang filsafat Islam, kemudian ilmu kalam, yang akan bahas jiwa manusia. Yang diadab dan akan mendapat ganjaran sebenarnya manusia secara fisik atau jiwanya saja. Nanti ada yang mengatakan fisik dan jiwa. Sebagaimana orang yang berpendapat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj. Ulama mengatakan sebagian ketika Isra Mi'raj Rasulullah ruhan wa jisman, jiwa raganya itu Isra Mi'raj. Tapi sebagian ulama mengatakan ruhan saja, hanya jiwanya dan ruhnya saja yang berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus ke Sidratul Muntaha. Karena orang yang mengatakan begitu begini. Ketika manusia itu menembus langit sampai ke atas, raga manusia ini tidak akan mampu. Tidak ada alasannya ya. Tidak akan mampu untuk bertahan terhadap atmosfer dan sebagainya. Ketika kita menembus atmosfer bumi, kemudian langit secara orang benda sekeras besar besi saja bisa lewat, apalagi raga manusia, apalagi badan manusia. Itu alasan Rasulullah. Tetapi orang yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu jisman wa ruhan, jiwa dan raga, mengatakan ketika Allah berkehendak mudah saja, kun fayakun. Allah menghendaki Rasulullah SAW Isra dengan jiwa dan raga bukan masalah besar bagi Allah, bukan masalah besar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perdebatan dalam ilmu kalam. Perdebatan dalam ilmu kalam. Tapi orang ya tidak apa-apa, itu perkembangan pikiran manusia. Tidak apa-apa itu ada. Semua di dalam semua level keilmuan itu mesti ada satu pendapat yang berbeda. Sama
ketika manusia meninggal ini mana yang akan diajak, jiwa raga dan jiwanya atau jiwanya saja? Sebagian mengatakan semua, karena manusia akan dihidupkan kembali setelah yaumul ba'ts, ketika hari berbangkit akan dihidupkan kembali. Yang mengatakan jadi jisman dan ruh. Bertempatnya di mana? Wallahu a'lam. Karena Allah mengatakan luasnya surga itu adalah seluas langit dan bumi. Itu kan adanya nanti setelah langit dan bumi. Tidak terbatas. Itu sebagian yang mengatakan bahwa itu hanya jiwa saja. Jiwanya yang akan baik dikasih ganjaran atau disiksa di dalam neraka. Jiwanya, apakah jiwa bisa merasakan? Iya, merasakan. Ya, bagaimana Bapak dan Bapak sekalian pernah mimpi kan? Mimpi yang kayaknya beneran. Itu kan ketika kita tidur mimpi, itu kita merasakan betul kayak lagi nyupir atau mimpi jatuh sampai kita didobrak itu kadang-kadang jatuh dari yang bisa jadi gitu. Itu jiwa kita tidak melayang-layang. Jadi ada yang mengatakan begitu. Jadi bisa jadi jiwanya saja. Yang mengatakan jiwanya saja yang akan diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika manusia dibelakang meninggal. Jiwa manusia, jisman, waruhan, itu persoalan klasik. Sudah lama dari dulu perbedaan pendapat soal itu ada. Tapi semuanya mudah saja bagi Allah karena kita belum mengalami, ya. Mana yang benar yang mana? Wallahu a'lam, yang benar nanti Allah akan. Wallahu a'lam. Orang yang berpendapat yaumul ba'ats adalah ketika mau dibangkitkan kembali, mungkin akan berpendapat ya semua jisman waruhan, jasad dan fisik dan ruh, jasadnya juga akan merasakan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena manusia akan dibangkitkan kembali. Jadi itu ya apa yang saya sampaikan, bahwa jiwa kita ini ada beberapa level, ada beberapa unsur. Ada jiwa al-rasul, jiwa al-lawamah, kemudian al-mutmainah. Mudah-mudahan kita memiliki jiwa yang tenang sehingga ketika kita meninggalkan dunia ini dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang satu hadis yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika berdoa ini bermanfaat bagi kita. Jadi saya ulangi lagi, meskipun Rasulullah SAW adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia, sudah dipuji oleh Allah, tapi tetap berdoa untuk dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dari akhlak yang tercela dan sebagainya. Sama, meskipun kita umpamanya sudah memiliki segalanya, memiliki harta, istri yang cakep, anak yang baik, tapi doa tetap ada, karena doa tetap harus dipanjatkan. Karena sewaktu-waktu kita tidak tahu. Kita bukan Rasulullah yang selalu terjaga. Kita ini selalu Rasulullah. Ketika Allah berkehendak, yang tadinya orangnya kaya raya dalam sekejap bisa dibagikan. Makanya doa harus selalu dipanjatkan. Meskipun kita umpamanya sudah memiliki segala, tapi doa-doa baik untuk kita semua harus selalu dipanjatkan. Doa-doa baik, doa-doa untuk menghindarkan dari mara bahaya dan bencana harus selalu dipanjatkan.
di mana saja. Walaupun kita dalam keadaan baik, tapi doa baik tetap harus dilanjutkan. Karena ketika Allah berkehendak tidak ada yang mustahil, semuanya sangat gampang bagi Allah. Kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, maka semuanya akan terjadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Kurang lebihnya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.